Kami dari Forum Grup 4 akan menjelaskan ide usaha dari kelompok kami. Next. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir secara kreatif dan inovatif untuk menciptakan peluang usaha baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam menghadapi tantangan hidup. Berikutnya yaitu ide usaha. Usaha yang akan kami lakukan yaitu tote bag yang berbahan dasar kanvas. Tote bag ini sangat populer di banyak kalangan karena adanya program pengurangan penggunaan kantong plastik yang dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga banyak orang yang beralih menggunakan tote bag atau tas yang dapat digunakan kembali. Alasan kami memilih tote bag karena selain kegunaannya yang selaras dengan menjaga lingkungan, tote bag juga menjadi fashion pendamping di kalangan anak muda. Tote bag ini menggunakan kanvas yang ramah lingkungan karena dapat digunakan berulang-ulang kali dan sudah banyak distributornya sehingga mudah untuk mendapatkan bahan baku dari tote bag ini. Berikutnya yaitu ada bisnis model kanvas dari ide usaha kami. Yang pertama ada customer segment. Customer segment untuk tote bag ini yaitu laki-laki dan perempuan yang sedang berada di bangku sekolah maupun di universitas dan juga ibu rumah tangga. Desain yang kami gunakan untuk produk ini disesuaikan dengan pelanggan. Untuk orang-orang yang masih duduk di bangku sekolah maupun perkuliahan, menggunakan desain yang kekinian, sedangkan untuk ibu rumah tangga menggunakan desain yang simple namun indah. Lalu yang kedua ada customer relationship. Customer relationship yang bisa kami lakukan yaitu dengan memberikan diskon dan juga mengadakan giveaway pada platform media sosial yang kami gunakan. Dengan memberikan diskon ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dalam membeli tote bag yang kami jual. Selain itu, hal itu juga merupakan tanda terima kasih karena telah menggunakan produk yang kami buat. Begitu pula dengan melakukan giveaway, dapat meningkatkan brand awareness, meningkatkan engagement, dan juga menjadi ajang promosi dari mulut ke mulut. Yang ketiga yaitu ada revenue streamers. Untuk revenue stream didapatkan dari penjualan tote bag di berbagai platform yang kami gunakan. Cara pembayaran untuk produk kami sesuai dengan platform apa yang digunakan pelanggan untuk melakukan pemesanan. Harga yang kami tawarkan untuk produk ini adalah fixed price atau harga tetap sehingga tidak ada tawar-menawar dalam melakukan transaksi. Selanjutnya tentang value proposition. Jadi tote bag ini yang kami produksi ini mendukung gerakan ramah lingkungan. Karena tote bag ini dapat digunakan berkali-kali dan selain itu juga tote bag ini sangat up to date dan simple namun stylish bahannya. Bahannya juga berasal dari kanvas yang sukar menyerap air sehingga dapat dibilang tas ini water resistant. Nah, tote bag ini juga memiliki kantong-kantong dalamnya sehingga memudahkan penggunanya dalam menata barang-barang yang akan mereka bawa. Untuk konstrukturnya atau struktur biaya yang telah diperkirakan yaitu ada yang akan dilakukan oleh tote bag kami adalah biaya produksi yang terdiri dari 6 aspek. Yang pertama biaya website untuk penjualannya sekitar 1 juta. Lalu ada gaji karyawan yang sebenarnya ini lebih ke teman-teman kita itu 500.000 per bulan. Lalu bahan tas 2,5 juta. Lalu ada ongkos jahit sebesar 1 juta rupiah. Terus ada transport sebesar 50.000 dan terakhir ada pemasaran 500.000 rupiah. Lalu ada manfaat usaha dari tote bag ini. Usaha tote bag itu selain mencari keuntungan atau profit, juga memiliki beberapa dampak untuk masyarakat pembelinya dan juga berdampak pada kesehatan lingkungan alam.
Nah, yang pertama ada manfaat usaha tote bag ini untuk masyarakat. Itu ada 4. Yang pertama kuat, yang kedua serbaguna, yang ketiga penghematan pengeluaran, dan yang keempat adalah fashion. Yang pertama kuat. Tote bag yang kami buat adalah tote bag yang terbuat dari bahan kanvas yang memiliki daya tahan yang lebih lama daripada plastik, sehingga dapat digunakan untuk membawa barang yang memiliki berat berlebih dengan aman. Yang kedua ada serbaguna. Tote bag tote bag yang kami ciptakan atau kami buat itu digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari kegiatan sehari-hari seperti berbelanja keperluan rumah, hingga dapat digunakan untuk membawa barang-barang keperluan sekolah ataupun perkuliahan seperti misalnya laptop. Yang ketiga, penghematan pengeluaran. Tote bag tidak terbuat dari plastik, maka penggunaan tote bag dalam kegiatan sehari-hari dapat menghemat pengeluaran sehari-hari juga. Hal ini disebabkan karena sekarang sudah banyak supermarket yang memberikan tarif tertentu untuk penggunaan kantong plastik. Sehingga jika kegiatan pembelian tersebut dilakukan dalam intensitas yang tinggi, maka pengeluaran pun akan meningkat. Oleh karena itu, penggunaan tote bag akan efisien untuk mengurangi pengeluaran untuk kantong plastik tersebut. Yang terakhir atau keempat adalah untuk fashion ataupun mode. Selain untuk penggunaan sehari-hari yang bermanfaat, tote bag juga dapat digunakan untuk kebutuhan mode atau fashion untuk kalangan remaja. Sebab semakin beragamnya mode dan motif dari tote bag saat ini yang disediakan oleh berbagai produsen, sehingga tote bag tersebut dapat dipadu-padankan dengan pakaian atau outfit untuk bepergian. Lalu manfaat yang kedua adalah manfaat usaha tote bag ini untuk lingkungan. Nah, selain manfaat yang dapat dirasakan pelanggan, tote bag yang kami jual juga berdampak pada alam dan lingkungan. Tote bag yang berbahan dasar kanvas sangat aman digunakan sehari-hari sebab memiliki daya tahan yang lama serta dapat digunakan berulang kali. Lain halnya dengan plastik yang tidak tahan lama dan hanya digunakan sekali lalu dibuang. Seperti misalnya plastik belanja. Kegiatan pembuangan plastik sekali pakai tersebut jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan panjang dapat sangat merugikan dan membahayakan lingkungan dan alam sebab akan menjadi polusi yang mencemari lingkungan. Dengan penggunaan tote bag, maka kita dapat menggunakannya berkali-kali sehingga dapat menekan produksi dan pemakaian plastik. Selanjutnya ada biaya usaha dalam menjual tote bag ini. Biaya yang harus ditanggung perusahaan ini meliputi yang pertama adalah biaya produksi, yang meliputi pembelian bahan baku dari penyuplai, ongkos jahit, dan juga itu ada untuk biaya bahan untuk tote bag-nya. Terus yang kedua adalah biaya operasional. Biaya operasional meliputi biaya pemeliharaan website, biaya jasa desainer, biaya gaji bagi sumber daya manusia yang terlibat di dalam usaha. Yang ketiga adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini salah satu contohnya adalah untuk biaya influencer untuk mempromosikan produk-produk kami, produk-produk tote bag ini ke sosial media yang mana sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, yaitu dengan mempromosikan kehidupan zero waste, yaitu dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai dan mengurangi sampah. Lalu berikutnya ada penghambat dan tantangan dalam bisnis ini. Yang pertama adalah mencari konsumen, yaitu di mana di pasar sekarang, di mana tote bag sudah cukup terkenal dan juga banyak diminati oleh mahasiswa, kita harus tetap memerhatikan keterampilan kita dalam pemasaran offline maupun online. Pemasaran offline bisa dilakukan dengan cara ke bazar-bazar kesiswaan seperti acara-acara sekolah atau acara-acara kuliah, dan juga pemasaran secara online yaitu berupa digital marketing. Lalu tantangan kedua adalah persaingan. Di sini tote bag karena sudah terkenal juga di kalangan orang-orang muda, mungkin juga orang-orang di usia dewasa pun, dan sudah banyak persaingan yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, solusi untuk
mengatasi tantangan ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan keunikan agar tote bag yang dimiliki mempunyai unique selling point yang membedakan ya dari kompetitor lainnya. Lalu yang ketiga adalah modal usaha, di mana di fase awal dalam bisnis ini cenderung rawan untuk bisnis ini untuk gagal, maka oleh sebab itu kita harus mempunyai cadangan dan kita mendapat mencari modal-modal ini dengan cara yaitu mencari investor dari berbagai sumber seperti dari pengusaha-pengusaha lain ataupun dari bank.